there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in wa ala umri dunya wa din wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmadani dari kelas 10 ULP 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kutum dengan tema memahami keniscayaan berjamaah. Namun sebelumnya, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia, serta tidak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti pada saat ini. Teman-teman, tentunya kita semua mengetahui bahwa manusia adalah makhluk sosial. Itu adalah fitrah yang tidak bisa dipungkiri. Ia tidak bisa hidup mengendalikan dirinya sendiri. Sebaliknya, ia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Siapapun yang mencoba hidup dalam kesendirian akan mengalami banyak kesulitan. Di dalam Islam, hidup bersama-sama ini disebut hidup berjamaah. Sebagai agama yang fitrah, Islam juga mengajarkan agar setiap muslim senantiasa hidup secara berjamaah. Mengapa manusia harus berjamaah? Berikut ini 3 urgensi dari hidup berjamaah. 1. Berjamaah adalah hukum alam atau sunnah kauniyah. Mari merenungi alam semesta ini. Kehidupan manusia yang berada di antara langit dan bumi ini adalah contoh yang nyata tentang adanya hidup berjamaah. Matahari yang terbit dari timur, ia membawa cahaya bagi seluruh dunia. Dari cahaya matahari, hewan-hewan berjemur menghangatkan diri, tumbuh-tumbuhan memasak makanannya melalui proses fotosintesis. Dan manusia juga membutuhkan cahaya siang hari untuk bekerja memburu rezeki Allah di muka bumi. Dengan cahaya matahari pula, air laut mengalami proses penguapan. Uap air yang terkumpul di udara yang tinggi itu kemudian dialah oleh angin yang berhembus, membentuk gumpalan-gumpalan awan. Setelah mencapai titik jenuh tertentu, awan itu akan jatuh dalam rupa gerimis dan hujan. Air yang datang ini kemudian membasahi tanah dan menyuburkan bumi. Dari bumi yang subur akan tumbuh berbagai tanaman yang lalu dikonsumsi hewan dan manusia. Ketika malam tiba, matahari terbenam, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan menjadikannya sebagai waktu beristirahat. Namun di sisi lain, saat malam berhembus angin dari daratan menghala ke lautan. Inilah saat para nelayan pergi ke laut lepas, melaut untuk mencari dan menjala ikan. Pada malam hari itulah ikan-ikan muncul ke permukaan. Begitulah indahnya kebersamaan dan berjamaah di dalam alam semesta ini. Karenanya berjamaah itu sudah merupakan hukum alam atau disebut dengan sunnah kauniyah. Dapat dibayangkan apa yang terjadi seandainya benda-benda dan makhluk di alam semesta ini bekerja sendiri-sendiri dan tidak saling terkait satu sama lain. Pasti akan terjadi kekacauan demi kekacauan. Matahari dan planet-planet misalnya berjalan secara sembarangan tidak sesuai orbitnya, atau juga angin-angin yang berhembus begitu saja tanpa pola tertentu, atau juga hewan dan tumbuhan yang meliar tanpa aturan alam, dan banyak lagi yang lain. Jika seperti itu kejadiannya, mungkin alam semesta ini sudah binasa sejak dahulu. Dan yang kedua, ada kebutuhan manusiawi. Lihatlah baju yang kita pakai. Berapa banyak manusia yang terlibat dalam proses pengadaan baju itu sampai akhirnya kita bisa memakainya dengan nyaman. Ada petani yang bertani kapas, merawat dan memanennya. Ada penjual pupuk yang membantu menyuburkan tanaman. Lalu ada penenun yang menenun baju dan juga perusahaan konveksi yang memproduksi kain-kain. Kemudian ada penjahit yang menjahit baju. Hitunglah berapa banyak terlibat dalam proses itu. Lihat pula nasi yang kita makan setiap hari, teh yang kita minum setiap hari, dan juga semua makanan yang kita konsumsi setiap hari, berapa banyak manusia yang terlibat di dalamnya. Jadi begitulah, tak ada satupun kebutuhan hidup kita kecuali pasti melibatkan banyak orang lain dalam pengadaan dan pemenuhannya. Itulah sebabnya berjamaah merupakan kebutuhan manusia. Tak ada satupun yang bisa mengelak dari hal ini. Karena itu pula kita semua diperintahkan untuk saling membantu dan tolong-menolong dalam kemasalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Surat Al-Maidah ayat 2. Dan yang terakhir ketiga yaitu keniscayaan dakwah. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar, memerintahkan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Dalam bahasa yang lebih ringkas disebut dengan berdakwah. Kewajiban berdakwah ini berlaku baik secara individu maupun secara kolektif. Dan ternyata dalam rangka mengaktifkan dan mempercepat capaian-capaian dakwah berjamaah juga menjadi keniscayaan yang tidak bisa ditinggalkan. Dengan adanya kebersamaan dan berjamaah dalam berdakwah, gerakan amar ma'ruf nahi munkar ini bisa dilakukan dengan cara berbagai peran. Setiap orang bisa berkontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ada berjuang di bidang politik, ada yang berjuang di bidang ekonomi, ada yang berjuang di bidang pendidikan, ada yang berjuang di bidang sosial kemasyarakatan, ada yang berjuang di bidang yudikatif. Semuanya bekerja dan berjuang dengan nafas dakwah, amar ma'ruf dan nahi munkar dalam melaksanakannya. Insya Allah dengan cara itu, capaian-capaian dakwah akan menjangkau wilayah yang lebih luas dan dengan waktu yang lebih cepat. Pembahasan tentang ini membutuhkan pemahaman yang lebih luas tentang makna dakwah. Ia bukan saja terbatas pada ceramah atau tablik yang dilakukan oleh penceramah dan mubalik. Ia mencakup semua upaya memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam setiap sisi kehidupan. Sekian kultum singkat yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.